Halo teman-teman, saya di sini mau mengenalkan tentang vaksinasi dengue. Teman-teman ada yang tahu tentang vaksinasi dengue? Untuk siapa dan untuk apa vaksinasi dengue? Yuk, kita simak pembahasan kali ini. Jadi, vaksinasi dengue itu adalah vaksin demam berdarah. Vaksin tersebut sudah diperkenalkan oleh WHO dari tahun 2015 silam. Wah, udah lama ya. Nah, di Indonesia vaksin dengue itu juga udah ada dan sudah dipersetujui oleh BPOM dari tahun 2016. Jadi setelah vaksin itu keluar dari WHO, Indonesia langsung memperkenalkannya hingga saat ini. Vaksin dengue itu apa sih? Vaksin dengue adalah vaksin demam berdarah yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi virus dengue. Virus dengue itu dibawa oleh siapa? Oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya, terhitung sejak tahun 2016, vaksin DBD di Indonesia telah mendapat persetujuan izin edar dari Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman nggak usah khawatir. Virus dengue ini sudah disetujui izin edarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau kasih vaksin dengue, silahkan. Nah, sebelumnya kita kenalan lagi deh sama penyakit demam berdarah. Apa sih penyakit demam berdarah? Penyakit demam berdarah itu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti lewat gigitan si nyamuk tersebut. Nah, sekitar setengah dari populasi dunia berisiko terinfeksi virus dengue. Menurut data WHO diperkirakan ada sebanyak 100-400 juta infeksi setiap tahunnya di seluruh dunia. Sekitar 70% kasusnya ada di Asia Pasifik. Kenapa Asia Pasifik? Karena wilayahnya hangat. Ironisnya, Indonesia dilaporkan sebagai negara kedua dengan pelaporan kasus DBD terbesar di antara 30 negara wilayah endemis. Wah, ngeri juga ya. Nah, selain vaksinasi dengue sudah diuji klinis juga untuk 4 kategori virus dari dengue tersebut. Mengutip dari situs resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia, virus dengue memiliki 4 serotip yang berbeda, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Pada saat terinfeksi, biasanya hanya terkena satu serotip virus saja, sehingga akan memberikan kekebalan pada satu serotip virus saja. Namun, apabila kita diberikan virus dengue, tubuh kita akan membangun kekebalan terhadap semua serotip dari virus dengue tersebut. Program vaksin dengue, vaksin itu dikasihnya 3 kali, setiap 6 bulan sekali. Gitu. Siapa aja sih yang bisa mendapatkan vaksin dengue tersebut? Berdasarkan rekomendasi dari CDC, anak-anak usia 9-16 tahun boleh menerima vaksin dengue. Dan tidak ada waktu khusus pemberian vaksinasi dengue. Yang penting anaknya sudah usia 9 tahun. Jadi nggak ada waktu khusus untuk pemberian vaksin dengue tersebut. Yang penting anaknya udah usia 9 tahun dan sudah pernah terkena demam berdarah 1 kali. Nah, jangan kasih vaksinnya ke anak di bawah 9 tahun. Karena kalau kita kasih terlalu dini, bisa meningkatkan resiko anak lebih parah dalam mengalami penyakit demam berdarah. Jadi resiko demam berdarahnya berat dan lebih tinggi dan bisa menyebabkan komplikasi dan bahaya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, kalau anaknya belum 9 tahun,
ditunggu dulu sampai 9 tahun. Setelah usia 9 tahun, baru kita ke dokter anak untuk divaksin dengue. Gitu. Efek sampingnya apa sih dari virus dengue tersebut? Nah, yang paling umum sih ada nyeri di bagian suntikan, bekak di daerah suntikan, demam, ya demam ringan gitu ya. Terus sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, kelemahan. Ya, itu efek samping dari virus dengue tersebut. Apabila demamnya semakin tinggi, Bapak Ibu boleh bawa ke rumah sakit untuk dikonsulkan ke dokternya. Selain vaksinasi dengue, Bapak Ibu juga harus melakukan pencegahan yang lain. Vaksinasi dengue memang penting, tapi pencegahan yang lain juga penting. Seperti 3M, menguras, mengubur, menutup. Program pemerintah 3M itu jangan sampai lupa. Kemudian ada fogging. Di rumah yang memang terjangkit, kita bisa kasih fogging. Kemudian di rumah kita bisa makan makanan yang sehat, gizi seimbang. Kemudian kita cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Berolahraga. Dan ada lagi sebelum tidur kita pakai lotion anti nyamuk, atau di rumah kita memakai kelambu untuk mencegah dari virus dengue tersebut. Baik teman-teman, demikian pembahasan yang saya berikan. Semoga pembahasan ini dapat dimengerti oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.